Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut untuk mempersingkat waktu, ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP 1 Kecamatan Kadogo. Saya Muhammad Ibnu dan silakan saya. Di belakang saya kami ini berbagai berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada Ibu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Insinyur Ki Hajar Harau. Saya Muhammad Yasir. Saya Haski Widiatman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMP Negeri 9 Kota Payakumbuh. Perkenalkan, nama saya Nesa. Silakan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Silakan saya. Perkenalkan, saya Rahmat Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Painan. Nama saya Juhaifah Maimun. Saya Raful Kamu. Saya Minaya Kalisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita lanjut, peraturannya tetap sama, kita pilih soal, dan di sini ada 3 pilih, ada soal 1, 7, 11, 14, 15, dan 16. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan Ibu B. Soal nomor 1, Ibu B. 1, 2, 3. Silakan Ibu C. Nomor 11 untuk Ibu C. Baik, antara A dan D. 1, 2, 3. Ya, silakan Ibu A. Nomor soalnya 7, 14, 15, dan 16. Nomor 7. Nomor 7. Baik, untuk Ibu D 15. Baik, ada semuanya. Kita lanjut peraturannya masih sama untuk sesi yang 1, ada 7 soal. Adik-adik wajib menjawab dalam hitungan 5 detik setelah soal dibacakan. Jawaban benar nilai 100, jika jawaban salah nilai 0. Siapa adik? Baik, kita mulai dengan Ibu A. Baik, soal yang pertama untuk Ibu A. Apa tujuan PKI Madiun tahun 1948? Ya, waktunya habis. Silakan dilanjutkan jawaban yang benar. Skor 0, jawabannya mendirikan negara komunis. Sayang sekali, 0 untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Apa hasil PPRA? Waktunya habis. Silakan dilanjutkan jawaban yang benar. Skor 0, jawabannya adalah Irian Barat bergabung NKRI. Ya, sayang sekali, 0 untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Surat Ulu merupakan produk
tradisi tulis menggunakan aksara Kaganga dari daerah titik-titik? Jawab benar. Silakan berdiri. Jawaban salah, skor 0. Yang benar adalah Sumatera Selatan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Cagar budaya prasasti Pariangan di Kabupaten Tanah Datar masuk kategori titik-titik. Benar. Bagaimana dengan diri? Jawaban skor 100, jawaban benar. Ya, 100 untuk grup A di soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Sebutkan 2 manfaat Museum Galeri Nasional bagi perkembangan seni rupa di Indonesia. Ya, waktunya habis. Silakan dilanjutkan. Skor 0, jawabannya adalah meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni rupa Indonesia serta mempromosikan seniman lokal. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Gedung yang dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda adalah titik-titik. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, skor 0. Jawabannya adalah Gedung Keramat 105. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang terakhir. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama yang keluar dari Jakarta. Saya menyanyi dan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Lagu ini berasal dari daerah mana? Bagaimana dengan Juri? Jawaban salah, skor 0. Jawabannya adalah DKI Jakarta. Ya, total skor untuk regu A 100 di sesi yang pertama. Aplaus dulu untuk pesertanya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke regu B. Regu B siap? Ya, kita buka dulu soalnya. Regu B siap? Soal nomor 1. Tahun berapa RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Jawabannya adalah 1950. Ya, sayang sekali skor 0 untuk soal yang pertama. Soal nomor 2. Wilayah Indonesia mana yang belum masuk setelah kedaulatan? Baik, dengarkan baik-baik. Wilayah Indonesia mana yang belum masuk setelah pengakuan kedaulatan? Irian Barat. Bagaimana dengan Juri? Nilai 100. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 3. Senjata yang menjadi simbol keberanian dan kegagahan masyarakat Aceh adalah Rencong. Benar, nilai 100. soal nomor 3. Ya, maaf, soal nomor 4. Situs Candi Badut berada
di titik-titik. Jawabannya Jawaban salah, nilai 0. Jawabannya adalah Kabupaten Malang. Ya, sayang sekali. 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Secara arsitektural, denah bangunan Museum Batik Nasional menyerupai titik-titik. Baik, silakan dilanjutkan. Jawaban nilai 0. Jawabannya adalah menyerupai lipatan kain. Sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Pada bagian lambang Budi Utomo yang dirancang pada tahun 1914 terdapat suatu semboyan yang tertulis Santoso Waspodo Ngayu Utomo. Sebutkan apa arti semboyan tersebut. Waktunya habis, silakan dilanjutkan. Jawaban nilai 0. Jawabannya adalah dengan kekuatan dan kecerdasan mencapai Utomo. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lagu ini berasal dari daerah mana? NTB. Jawaban salah. Sono, jawabannya adalah Maluku. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir dan total skor di sesi pertama lagu B 200. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang di depan. Kita lanjut ke lagu C. Siap berkecek? Siap? Peraturan masih sama? Jadi soalnya peraturannya masih sama ya. Jawaban benar nilai 100, tidak salah nilai 0. Soal yang pertama untuk teruji. Sebutkan nama lembaga yang anggotanya dipilih melalui pemilu 1955. Ya, silakan dijawab. 100 untuk C. Ya, 100 untuk dijawab. Di sini dijawab saja, jangan malu-malu, karena siapa tahu jawaban adik-adik yang tersimpan dalam hati ini benar ya, tersimpan di dalam itu benar, dan ini bisa menambah poin. Dan jika salah tidak ada kerugian, nilainya cuma dikasih 0. Baik, siap. Dan harapannya tidak ada yang menolak untuk menjawab ketika ini ya, atau langsung jawab pas. Ya, soal yang kedua. Apa nama organisasi massa utama PKI saat pada masa pemberontakan Madiun? Baik, waktu habis, silakan dilanjutkan. Jawaban yang betul adalah Sopsi. Sayang sekali 0 untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga. Stempel yang digunakan sebagai bukti keaslian surat dalam perang gerilya tahun 1945 sampai 1949 adalah titik-titik.
Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang betul adalah stempel pasukan hantu mau. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Wajah topeng berwarna merah dengan mata bulat, besar menonjol, ekspresi wajah penuh kemarahan, galak, dan dengan mulut terbuka dan gigi besar adalah titik-titik. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benar. Topeng kelana. Jawabannya. Ya, sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Bangunan cagar budaya ini adalah monumen kelahiran organisasi Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia. Apa nama bangunan ini? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya betul. Soal nomor 6. Siapakah nama tokoh yang menginisiasi usulan pelestarian Gedung Keramat 106 kepada pemerintah DKI Jakarta agar dinyatakan sebagai Gedung Sumpah Pemuda dan Jalan Keramat Raya sampai Salemba digantikan namanya menjadi Jalan Sumpah Pemuda? Siapa nama tokohnya? Bagaimana Dewan Juri? Nama tokohnya adalah Prof. Sunario SH, tokoh Sumpah Pemuda lainnya. 0 untuk grup C. 0 untuk soal nomor 6. Sama sekali. Soal yang terakhir untuk grup C. Sajojo, sajojo, yuman koma. Samuna keke. Lagu ini berasal dari daerah mana? Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk C. Baik, total skor untuk sesi pertama Regu C 300. Beri aplaus meriah untuk kita di depan. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk Regu D. Masih fokus? Soal di nomor 15. Regu terakhir ya Regu D. Kita buka. Regu D siap? Ya. Soal yang pertama. Tahun berapa krisis ekonomi pendorong reformasi? Ya, silakan Dewan Juri. Skor 0, jawabannya adalah tahun pendorong ya, yang mendorong terjadinya krisis reformasi itu 1997, kemudian terjadi reformasi di 1990. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Apa nama kebijakan Belanda tahun 1870 yang membuka investasi swasta? Pas. Skor 0, jawabannya adalah politik liberal atau politik pintu terbuka. Ya, sayang sekali 0. Soal nomor 3. Benda memorial Rektor UGM Prof. Dr. M. Sarjito yang telah berjasa besar bagi negara Indonesia adalah
titik. Pas. Benda memorial rekor UGM yang dimasukkan ke dalam museum adalah tunggang. Ya, sayang sekali untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Hasil budaya dari masa Neolitik atau masa bercocok tanam dan domestikasi hewan yang digunakan sebagai alat untuk memotong kayu dan bercocok tanam adalah bagaimana dari Kapak lonjong. Jawaban yang benar adalah beliung curug. Skor ya, sayang sekali skor 0. Kita lanjut soal nomor 5. Pada masa perkembangan pergerakan nasional, khususnya organisasi Budi Utomo, bangunan Museum Kebangkitan Nasional pada awalnya difungsikan sebagai gedung asrama dan sekolah kedokteran Bumi Putra. Apa nama lain dari sekolah kedokteran Bumi Putra tersebut dalam bahasa Belanda? Stovia. Bagaimana dengan juri? Skor 100. Ya, 100 untuk soal yang kelima. Soal nomor 6. Siapakah nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru yang memberikan instruksi pada Direktur Permusiman agar segera merealisasikan bangunan bekas kediaman Laksamana Muda Tadasi Maeda tersebut sebagai museum rumusan naskah proklamasi? Skor 0. Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru yang memberikan instruksi kepada Direktur Permusiman agar segera merealisasikan bangunan bekas kediaman Laksamana Muda Tadasi Maeda menjadi museum adalah Profesor Dr. Nugroho Broto Sumsang. Baik, sayang sekali nilai 0. Baik, Dewan Juri untuk soal yang terakhir karena kita ganti dengan soal baru. Ya, ini di soal nomor 7. Baik, ini soal terakhir akan baik. Ampar pisang kubal masa sabigi di urung bari-bari, masa sabigi di urung bari-bari, Pak Manggalepo. Lagu ini berasal dari daerah mana? Kalimantan Selatan. Bagaimana skor? 100. Ya, 1 untuk lagu D. Baik, beri aplaus dulu untuk tim kita. Baik, kita lanjut ke babak yang kedua, ini sesi lempar. Yang di sini peraturannya sama dengan sesi-sesi sebelumnya atau babak sebelumnya. Jawaban benar nilai 100, jawaban salah nilai 0. Dan apabila kita lempar ke regu berikutnya, regu yang menjawab benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi min 50, dikurangi 50. Dan jawaban dan peserta wajib menjawab dalam waktu 5 detik. Baik, masing-masing peserta akan diberikan soal 3 buah. Kita mulai dengan regu A. Sebutkan satu tuntutan reformasi. Turunkan ke lapangan. Turunkan ke lapangan. Bagaimana Menteri? Kita lempar ke regu B. Waktu habis, kita lempar ke regu C. Silakan dari jawabannya. Jawabannya benar adalah turunkan atau hapuskan amandemen 1919 dan 45 salah satu. Ya, jawabannya salah satu sayang sekali. 0 untuk regu A. Kita lanjut soal nomor 2.
tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh dan Gumati bertuliskan aksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta adalah titik. Jawaban salah. Kita lempar ke lagu B. Ya, kita waktu habis, kita lempar ke lagu C. Jawaban yang benar adalah prasasti buku ya. Ya, sayang sekali. 0 untuk lagu A. Soal terakhir untuk lagu A. Museum Batik Indonesia merupakan museum khusus yang lokasinya berada pada kompleks titik. Waktunya habis, kita lempar ke lagu B. Kita lempar ke lagu C. Ya, Sudah jawaban. Semuanya. Jawaban yang benar adalah Taman Mini Presiden Indah. Ini ya. Yang sayang sekali 0 untuk lagu A. Kita lanjut ke lagu B. Soal yang pertama untuk lagu B. Apa tujuan utama G30 SPKI? Salah satunya saja. Menyiapkan Dirjen Tentara Angkatan Darat. Bagaimana? Diulangi. Menyiapkan Jenderal TNI Angkatan Darat. Menekankan Jenderal TNI Angkatan Darat. Jawabannya salah itu. Baik, kita lempar ke lagu C. Kita lempar ke lagu D. Pas, silakan yang juri jawaban yang benar. Jawaban yang tepatnya adalah melumpuhkan TNI AD itu sendiri. Ya, sayang sekali 0 untuk lagu B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tapi sebelum itu mari kita tepuk tangan dulu. Soal yang kedua. Nama bangunan cagar budaya di Kabupaten Maluku Tengah adalah titik. Benteng Mustelburg. Diulangi. Benteng Mustelburg. Salah. Kita lempar ke lagu C. Kita lempar ke lagu D. Baik, silakan yang juri jawaban yang benar. Yang tepatnya tadi yang disebutkan di kelompok B itu Brewster dan yang betulnya itu adalah Brewster. Sayang sekali 0 untuk lagu B. Soal yang terakhir untuk lagu B. Siapa nama pembuat batik Indonesia yang dipamerkan di ruang pameran perkembangan batik Museum Batik Nasional? Baik, kita lempar ke lagu C. Kita lempar ke lagu D. Ya, silakan yang juri jawaban yang benar. Nama pembuat batik Indonesia yang dipamerkan itu di ruang batik itu adalah Godik Swan. Ya, sayang sekali 0 untuk lagu B. Kita lanjut ke lagu C. Lagu C siap? Baik. Soal yang pertama untuk lagu C. Apa gelar Adipati Yunus setelah menyerang Portugis? Kita lempar ke lagu D. Kita lempar ke lagu A. Silakan yang juri jawaban yang benar. Oke, skor 0 semuanya. Jawabannya adalah Pangeran Seberang Pulau. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama untuk lagu C. Soal yang kedua. Nama kota yang berdiri di atas reruntuhan kota Sunda ke-8 adalah titik. Kita lempar ke lagu D.
Kita lempar regu A. Pas. Baik, silakan Yasri. Baik, skornya 0 semua. Jadi jawabannya adalah nama kota yang berdiri di reruntuhan kota Sunda Kelapa itu adalah Jayapura. Ya, besar sekali. 0 untuk regu C. Kita lanjut soal nomor 3. Pada tanggal 25 September 2001, Museum Basuki Abdullah berdiri dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang pada saat itu dijabat oleh titik-titik. Baik, waktu habis, kita lempar ke regu D. Kita lempar ke regu A. Pas. Silakan dengan juri, jawabannya benarnya. Jawabannya benar. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu adalah Dr. Andes I. Gede Ardika. Ya, sayang sekali 0 untuk regu C. Kita lanjut ke regu D. Soal yang pertama untuk regu D. Di daerah mana Benteng Durstedts berada? Mohon maaf, boleh diulang lagi? Ya. Di daerah mana Benteng Durstedts berada? Ya. Bukit Tinggi. Jawaban salah. Kita lempar ke regu A. Tidak ada pengulangan soal, karena sudah 2 kali. Kita Ulang soal. kita lempar ke regu B. Ya, silakan dengan juri, jawabannya benar. Maluku. Ya, sayang sekali. Padahal tadi udah berapa kali. Ya, baik adik-adik. Tim yang mendapat lemparan siap-siap dan perhatikan pertanyaan dari pembawa acara. Siapa tahu nanti ada kesempatan tadi menambah poin. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Ilmu yang mempelajari masa lalu melalui tinggalan-tinggalannya adalah titik-titik. Arkeologi. Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang terakhir untuk regu D. Salah satu benda koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi berupa pedang yang dibawa oleh tentara Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Pedang ini diproduksi secara banyak untuk kebutuhan militer dan bersifat reproduksi lokal, sehingga banyak perwira peta di Indonesia yang mempunyai pedang ini. Apa nama pedang ini dalam bahasa Jepang? Kita lempar ke regu A. Pas. Kita lempar ke regu B. Baik, silakan yang juri jawabannya benar. Nilai semuanya. Jawabannya adalah pedang katana atau gunto. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Baik, total skor di sesi yang 1 dan sesi yang kedua ini, total skornya A 100, B 200, C 300, dan D 300. Ya, kita lanjut soal yang terakhir ya Bapak di sesi ini, yaitu Bapak Rehutan. Baik, kita lanjut, kita buka aja soalnya. Baik, ada semuanya. Di sini dalam peraturannya ada wajib menjawab dalam waktu 5 detik. Dan jawaban benar nilai 100, jawaban salah nilai dikurangi 100. Dan bagi adik yang menekan bel pertama agar ditekan terus sampai dewan juri atau pembawa acara atau pembaca soalnya mempersilakan memberikan jawaban. Baik, kita cek bel terlebih dahulu. Silakan regu A ditekan belnya, ditekan terus. Silakan regu B ditekan terus ya, regu A. Yang lepas regu B.
Lepas. Regu A tetap ditekan. Regu C silakan ditekan. Lepas regu C. Ya, regu D. Ya, silakan. Oke, lepas. Ya, silakan tekan. Mau cek bel silakan A, dicek belnya hidup atau tidak. Ya. Ya, cek silakan. Regu B. Oke, berarti bel kita aman. Siap semuanya? Ini Bapak penonton sekarang kartu final di zona ini. Soal yang pertama, sebutkan satu kebijakan penting politik etis. Ya, silakan Bu B. Bagaimana dengan juri? Skor 100 untuk B. Ya, 100 untuk B. Soal nomor 2. Sebutkan satu wilayah de facto RI di perjanjian Linggarjati selain. Ya, silakan. Jawab. Bagaimana juri? Nilainya kurang 100 ya. Baik, kita lanjutkan soalnya. Selain Jawa. Silakan regu C. Skor 100 untuk regu C. Baik, adik-adik, peraturannya sebenarnya masih sama. Bagi adik-adik kita ini, ketika pembaca soal membaca soalnya, ini adik-adik menekan bel, maka soal tidak akan dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan satu tuntutan Tritura. Silakan. Bukan PKI beserta ormas-ormasnya. Salah, kurangi 100. Ya, silakan regu C. Tidak ada pengulangan soal karena bukan berlangsung. Tidak ada pelanjutan soal. Jawab regu C. Turunkan harga barang. Oke, skor 100. Jadi bagi yang soalnya, bagi yang menekan saat akan baca soal dan jawabannya salah, lalu ada yang menekan lagi soal tetap tidak dilanjutkan. Oke, saya kasih penjelasannya tentang kunci jawabannya. Tadi pertanyaan lengkapnya adalah sebutkan satu tuntutan Tritura terkait ekonomi. Nah, kalau dijawab, makanya salah kenapa? Berkaitan dengan politik. Jawaban tentang ekonomi adalah Untungnya benar. Coba dijawab satu lagi. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Buku yang berisi tentang sejarah dan koleksi benda-benda di istana-istana Presiden Republik Indonesia adalah 7. Ya, kesempatan pertama habis, kesempatan kedua waktunya habis. Silakan dengan juri jawaban yang benar. Skor 0 untuk karena tidak ada yang menjawab. Jawabannya adalah buku rumah bangsa. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Manuskrip kuno yang memuat tradisi perhitungan hari di kalangan masyarakat Bugis yaitu titik-titik. Kesempatan pertama habis, kita kasih kesempatan kedua. Baik, waktunya habis, silakan juri. Dari yang menjawab, skornya kosong semua. Jawabannya adalah naskah Mutika. Ya, sama sekali 0 untuk seluruh. Soal nomor 6. Benda-benda buatan manusia atau benda alam yang dimanfaatkan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut titik-titik. Ya, silakan regu C. Kebutuhan pokok. Jawaban salah, skor dikurangi 100. Ya, waktunya habis, silakan juri jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah artefak. Ya, sayang sekali. Soal
Soal nomor 7. Siapa nama Presiden Indonesia yang meresmikan perubahan nama Gedung Stovia menjadi Gedung Kebangkitan Nasional? Waktunya habis. Oke, silakan. Soeharto. Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk Reza. Baik. Soal nomor 8. Tahun berapa Gedung Camat 106 dijadikan kantor bea cukai? Waktu pertama habis, kita lanjutkan waktu kedua. Ya, waktunya habis. Silakan dilanjuti jawaban yang benar. Jawabannya adalah tahun 1970. Ya, sayang sekali. 0 untuk Sumargo. Soal nomor 9. Salah satu koleksi benda cagar budaya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah radio yang telah berusia 50 tahun lebih dan dibuat pada tahun 1938. Benda ini memiliki arti khusus bagi sejarah bangsa Indonesia. Sebutkan apa nama merek radio tersebut. Waktunya habis, kesempatan kedua. Ya, waktu habis, silakan lanjuti jawaban yang benar. Jawabannya adalah radionya Radio Milik. Ya, saya sekali. Untuk Sumargo. Soal terakhir, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, imbalan berupa uang atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah disebut dengan istilah titip. Ya, waktu habis, kesempatan kedua. Ya, waktunya habis, silakan lanjuti jawaban yang benar. Jawabannya adalah kompensasi. Sayang sekali. Untuk sebagai baik, total skor di sesi terakhir ini dan semua sesi regu A 0, regu B 300, regu C 400, regu D 300. Selamat